Hi everyone. Today we are going to learn skill 3. It is about present participles. Let's check it out. Present participle itu adalah verb ing atau kata kerja bentuk dasar yang ditambahkan dengan ing. Fungsinya adalah yang pertama sebagai a part of the verb atau bagian dari kata kerja. Yang kedua adalah sebagai adjektif atau kata sifat. Mari kita simak lebih lanjut. Yang pertama adalah as a part of the verb when it is accompanied by be such as am, is, are, was, were, atau dengan rumus be ditambahkan dengan verb ing sebagai bagian dari kata kerja apabila ditemani atau didahului oleh be seperti am, is, are, was, dan were tergantung subjeknya siapa, atau dengan rumus dengan be diikuti dengan kata kerja bentuk ing. For example, the taxi driver is driving his taxi. Di sini, the taxi driver as the subject, kemudian is driving karena ini didahului oleh is atau be, so is driving di sini adalah sebagai verbnya. The next example, they are watching a football match. They as the subject, kemudian are watching karena di sini adalah be yang diikuti dengan verb ing, jadi fungsinya adalah sebagai verb. Oke, kemudian a football match as the object. Fungsi verb ing yang kedua adalah sebagai adjektif atau kata sifat when it is not accompanied by be, bila tidak ditemani atau tidak ada be sebelumnya. For example, the girl living next door is my classmate. Di sini the girl sebagai subjek, kemudian living next door karena di sini living tidak ada be-nya, berarti ini adalah adjektif yang menerangkan subjeknya yaitu the girl. Kemudian verbnya adalah is. Maknanya adalah seperti ini. Gadis yang tinggal di sebelah rumah itu adalah teman sekelasku. The next example, the boy singing the song composes some songs. The boy as the subject, kemudian singing the song. Singing di sini karena tidak ada be sebelumnya, berarti fungsinya adalah sebagai adjektif yang menerangkan the boy as the subject. Kemudian verbnya adalah composes. Maknanya adalah seperti ini. Laki-laki yang sedang bernyanyi lagu itu menciptakan beberapa lagu. Next, I met the woman cooking the meals. I as the subject, kemudian met as the verb, kemudian the woman as the object, kemudian cooking di sini karena tidak ada be, maka fungsinya adalah sebagai adjektif yang menerangkan the woman sebagai objek di sini. Maknanya, saya berjumpa perempuan yang sedang memasak makanan-makanan itu. Now, it is time to practice. For example, part A, choose the correct answer. Number 1, the film blah 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 appearing at the local theater is my favorite. Apakah kalimat ini sudah ada subjek dan verbnya? The film as the subject, kemudian is as the verb. Berarti appearing di sini adalah adjektif yang menerangkan the film. Yang manakah yang bisa melengkapi kalimat ini dengan tepat? Apakah now atau is? Is di sini
is appearing dan is berarti nanti double verbs. Kalau it nanti double subject, the film and it. Was appearing dan is double verbs. So the best answer is now. The film as the subject, now appearing at the local theater menjelaskan the filmnya, kemudian is as the verb. Jadi, film yang muncul di teater lokal itu adalah favorit saya. A is the best answer. Kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini adalah subjek yang diikuti oleh be dan verb ing, berarti be verb ing di sini fungsinya adalah sebagai verb. For example, we are learning TOEFL. We adalah sebagai subjeknya, kemudian are learning adalah sebagai verbnya. Kemudian subjek yang diikuti oleh verb ing langsung tanpa be, berarti ini adalah adjektif yang menerangkan subjeknya. Kemudian diikuti oleh main verb atau kata kerja utamanya. For example, the man drawing the house is an architect. Di sini the man as the subject, kemudian drawing adalah sebagai adjektif yang menerangkan the man, kemudian is di sini adalah sebagai verbnya. Adjektif di sini menerangkan the man yang aktif melakukan pekerjaan yaitu drawing. Maknanya adalah seperti ini. Laki-laki yang sedang menggambar rumah itu adalah seorang arsitek. Kemudian subjek diikuti oleh verb, diikuti oleh object, yang diikuti oleh verb ing, berarti verb ing di sini menerangkan objeknya yang sedang aktif melakukan pekerjaan. For example, the teacher is calling the boy sleeping in the class. The teacher as the subject, and then is calling as the verb, kemudian the boy as the object, kemudian sleeping ini adalah sebagai adjektif yang menerangkan the boy. Maknanya adalah seperti ini. Guru itu sedang memanggil anak laki-laki yang sedang tidur di kelas. So, sleeping di sini menerangkan the boy. Thank you for watching. I hope you can learn from this. Keep practicing because practice makes perfect, and see you next time.